Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4821, Semua Serangga Dibangkitkan. Di lantai 3, sebuah pedang terbang menyeret cahaya pelangi yang panjang dan terbang keluar dari lantai 3. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang itu, matanya menatap tajam ke depan, dan ingin segera pergi dari sini. Lin Bai teringat jalan kuno yang hampa untuk kembali ke Sekte Bulan Jahat. Sekarang, bahkan jika dia tidak harus bergantung pada pemandu seni bela diri dari Sekte Bulan Jahat, Lin Bai dapat kembali. Selain itu, saat ini, ada seekor burung gagak di sekitar. Burung gagak ini seperti ikan di air di kehampaan. Bahkan jika tidak ada jalan kuno yang hampa, saya percaya bahwa burung gagak itu dapat menuntun Lin Bai untuk menemukan jalan lain. Selain itu, dia tidak menjelaskan bagaimana burung gagak itu datang ke mausolem. Sua. Dengan kilatan cahaya pedang, dia bergegas keluar dari lapisan ketiga dan kembali ke lapisan kedua. Ada nyamuk yang mematikan di belakang. Lin Bai tidak berani tinggal lebih lama. Tanpa diduga, setelah tiba di lantai 2, situasi di sini lebih berbahaya daripada lantai 3. Bas. Raungan, raungan. Aduh, aduh. Di lantai 2, di ruang yang gelap dan tanpa cahaya, banyak burung dan hewan tak dikenal meraung. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan bahaya mendekat, dan tiba-tiba melihat ke tangan kirinya. Dia melihat seekor kelabang dengan panjang 100 zang, mengayunkan tubuhnya yang besar, dan penjepit pisau yang ganas di mulutnya datang ke Lin Bai. Kelabang itu memuntahkan sepotong jus hijau tua lagi, menggerogoti sepotong ruang dan bumi. Wow, kelabang yang besar sekali. Lin Bai, kamu harus berhati-hati, bahkan jika kamu terkena sedikit saja. Dengan prestasimu, kamu tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai dan mengingatkannya dengan ramah. Terima kasih telah mengingatkanku. Jika kamu punya waktu luang untuk mengingatkanku, lebih baik mencari jalan keluar untuk kita. Serangga di lapisan kedua telah pulih, jadi serangga di lapisan pertama pasti telah pulih. Aku khawatir jalan keluarnya akan sangat sulit. Lin Bai menghindari dampak kelabang itu dan mundur untuk mencari jalan keluar. Di dalam dan di luar seluruh lapisan kedua, serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cangkangnya dan meraung dengan ganas untuk melampiaskan kekuatannya. Lin Bai melihat di lantai 2 kelabang emas, kodok kerdil, nyamuk yang lebih besar dari kerbau, dan kumbang emas. Mereka berlarian liar di lantai 2. Jika mereka bertemu seorang pejuang, mereka akan memimpin dalam menyerangnya. Jika mereka bertemu serangga yang sama, mereka juga akan saling menyerang. Ini seharusnya yang disebut, ahli Gu, sebagai, seni membesarkan Gu. Baik di dunia iblis maupun di dunia roh, banyak demagog perlu mengumpulkan racun dari seluruh dunia, menyatukannya, membiarkan mereka saling bertarung, memakan satu sama lain, menyerap racun satu sama lain, dan yang bertahan hidup akan menjadi sangat kuat. Jelas bahwa ruang kedua ini telah menjadi dunia serangga, dan serangga yang bertahan hidup akan menjadi serangga paling kuat di sini. Telur serangga yang ditempatkan di makam Dewa Kekosongan dulunya adalah spesies langka yang ditemukan oleh Kaisar Serangga di seluruh dunia. Banyak dari mereka tidak dapat menamai diri mereka sendiri, tetapi burung gagak dapat mengetahui asal-usul mereka dengan melihatnya. Misalnya, kelabang yang pertama kali menyerang Lin Bai, burung gagak mengatakan itu adalah kelabang hijau langit merah, kodok yang penuh dengan nanah, burung gagak mengatakan itu adalah kodok tua 9 racun. Serangga ini tidak pernah terlihat atau terdengar oleh Lin Bai. Tetapi saya dapat mengetahui dari suara burung gagak bahwa asal-usul serangga ini tidak sederhana. Tetapi mereka telah disegel dalam telur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka baru saja lahir, dan mereka masih dalam masa pertumbuhan, dan kekuatan mereka belum terungkap. Jika Anda membiarkan serangga di sini mencapai usia dewasa, saya khawatir kekuatan masing-masing akan sebanding dengan para prajurit di ranah Daluo Daoguo. Di lantai 2, Lin Bai menginjak pedang terbang untuk menghindari serangan serangga. Cahaya pedang merajalela di antara bagian depan segerombolan nyamuk terbang, terpotong-potong. Menemukan jalan ke lantai pertama dan bergegas naik. Setelah datang ke lantai pertama, di lantai pertama, monster mantis yang tak terhitung jumlahnya telah memecahkan cangkang mereka, melambaikan sabit besar dan saling bertarung. Begitu mata Lin Bai tenggelam, dia mengayunkan pedang terbangnya dan bergegas ke tanah. Jika ada monster mantis yang menghalangi jalan, Lin Bai akan menebasnya dengan satu pedang. Ada kepik yang sangat kuat di lapisan pertama. Ia dapat memasuki tubuh prajurit secara diam-diam dan menyihir pikiran prajurit. Sekarang aku sedang mencari cara untuk pergi.
Kamu dapat membantuku mengawasi lebih banyak. Kamu harus berhati-hati dengan kepik ini. Lin Bai berkata kepada Gagak. Bingung. Aku melihatnya saat aku masuk. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya untukmu. Saat ini, Lin Bai dan Gagak adalah belalang yang terikat tali yang sama. Hanya ketika mereka memiliki kebencian yang sama, mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Terlebih lagi, Gagak masih berpikir untuk membuat Lin Bai membayar kembali uangnya, jadi tentu saja dia tidak tahan untuk mati. Setiap kali seekor kepik mendekati Lin Bai dengan tenang, sebuah tenda hitam melesat dari mata Gagak dan menghancurkan kepik itu. Sampai di pintu masuk ke tanah, monster belalang telah memblokir pintu keluar. Lin Bai tidak punya pilihan lain selain mengendalikan dua pedang terbang dan membuat jalan ke depan. Pedang di tangannya terus-menerus memotong ujung pedang untuk mencari nafkah. Keluar dari tanah. Tanah itu milik lembah serangga di rumah tuan kota. Ada banyak telur di lembah serangga itu. Sekarang semuanya hidup kembali. Semua jenis serangga aneh bertarung di lembah itu. Tampaknya tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Begitu mereka bertemu, itu adalah pertarungan. Ini juga memberi Lin Bai kesempatan untuk melarikan diri. Setelah keluar dari serangga beracun itu, Lin Bai meninggalkan kediaman tuan kota sesegera mungkin. Di kota Jiuku, sesosok tubuh melintas, lalu meluncur di kota itu, ke dalam kehampaan. Membuka mata Suradharma, Lin Bai melihat 3 jalan kuno hampa yang menghubungkan kota Jiuku. Dia mengenali salah satu jalan milik Sekte Bulan Jahat dan naik. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak mendapatkan harta apapun selama perjalananku ke makam dewa yang kosong. Sebaliknya, aku menjadi marah. Mata Lin Bai dingin dan wajahnya tidak mau. Burung Gagak berkata sambil tersenyum masam, tidak seorang pun mengira bahwa lelaki tua Kaisar Serangga menemukan jangkrik kelahiran kembali dan membiarkannya tertidur. Dia tidak pernah mati. Menurutku, harta karun makam peri senjata dan Kaisar Serangga ada di dalam kepompong serangga di peti mati. Siapapun yang berani memprovokasi kepompong serangga akan membangunkan Kaisar Serangga. Burung Gagak berkata sambil mendesah, hanya kenali tanamannya. Mungkin ini hidup, penuh kejutan dan keputusasaan. Lin Bai terdiam beberapa saat. Kamu adalah seekor burung. Kamu tahu kehidupan kentut. Berjalan di jalan hampa, Lin Bai melihat kembali ke kota Jiuku dan berkata dengan suara dingin, aku tidak tahu berapa banyak orang yang bisa lolos dari perjalanan ini. Burung Gagak berkata, teruslah maju, kehampaan tidak aman. Ketika kita semua aman, pikirkan hal-hal lain. Lin Bai dalam suasana hati yang baik dan melangkahkan kaki dalam perjalanan kembali. Namun pada titik ini, di lantai 3 makam, Kaisar Serangga di dalam peti mati tiba-tiba mendengar suara, bergumam dan serak, bagaimana aku bisa merasakan harta surga. Saat itu, istana sudah kosong. Hanya suara Raja Serangga yang bergema dalam waktu yang lama. Tiba-tiba, tangan di peti mati meraih ke depan dan meregang ke dalam kehampaan. Bab 4822, keluar dari pengepungan. Lin Bai dan Gagak mengira akan aman untuk meninggalkan kota Jiuku. Namun, sampai Lin Bai merasakan napas teror di belakangnya. Lari. Sebelum Lin Bai sempat bereaksi, Gagak itu memimpin dalam mengaum. Lin Bai menyebarkan pikirannya dan melihat seekor nyamuk terbang keluar dari kota zigzag di belakangnya. Nyamuk-nyamuk dalam kehampaan yang gelap, berkumpul menjadi satu wajah, tidak ada mata di orbit, tetapi muncul mata yang menakjubkan, menatap Lin Bai. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Bai, seolah mencari sesuatu. Batu giok hijau itu milikmu. Setelah waktu yang lama, dalam kehampaan yang gelap, bergema membuka suara kuno kehidupan yang berubah-ubah. Lin Bai tidak menanggapi. Dia menoleh dan berlari kencang di sepanjang lintasan jalan hampa. Mata Sura terbuka sepenuhnya, dan membiarkan Lin Bai membedakan lokasi jalan hampa kuno. Dia tidak bergegas ke dalam kehampaan. Tetap. Wajah itu meraung, berubah menjadi nyamuk yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh Lin Bai. Dalam proses melarikan diri, Lin Bai mengeluarkan 2 pedang terbang dan menebas pedang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Namun, ketika pedang ini mengenai nyamuk, tidak ada satupun nyamuk yang terbunuh. Nyamuk seperti sekumpulan makhluk hidup yang tidak mati. Lin Bai, lari, lari. Aku pelari tercepat. Desakan cemas Crow, Lin Bai menjawab tanpa suara. Faktanya, kecepatan Lin Bai sudah mencapai batasnya. Ketika Lin Bai Xiu menerobos ke Dewa tingkat 8, kecepatan kendali pedangnya juga meningkat tajam.
Sejak awal, jarak antara Lin dan Bai adalah ratusan ribu mil. Kecepatan ini, meskipun mirip dengan Daluo Daoguo. Tidak ada arah, tidak ada kecepatan, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada segalanya di dunia. Biarkan ilmu pedang Lin Bai melaju dengan kecepatan penuh, tetapi tetap terasa seperti berdiri diam. Lin Bai tidak bisa terganggu. Dia mengendarai pedang terbang dan membedakan lokasi jalan kuno yang hampa. Lin Bai harus berhati-hati, karena jika dia salah langkah, dengan kecepatan pedang, Lin Bai bisa menyerbu ke dalam kehampaan untuk waktu yang sangat lama. Pada saat itu, bahkan jika dia dikejar oleh Kaisar Serangga, saya khawatir Lin Bai akhirnya akan mati di dalam kehampaan. Generasi muda, tinggalkan giok hijau itu. Raungan Kaisar Serangga datang dari belakang. Giok hijau. Lin Bai tidak bisa tidak memikirkan pecahan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Adapun mengapa Kaisar Serangga menginginkannya, Lin Bai tidak tahu. Pecahan giok hijau adalah hal yang misterius. Mereka tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri yang independen. Mereka menjadikan Lin Bai sebagai tempat berlindung. Selama Lin Bai tidak mati, mereka tidak akan terpisah dari Lin Bai. Dengan kata lain Kaisar Serangga berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan pecahan-pecahan itu adalah dengan membunuh Lin Bai. Mengapa Kaisar Serangga juga ingin menemukan pecahan-pecahan giok hijau? Apa-apaan itu? Lin Bai bertanya kepada burung gagak. Burung gagak tahu banyak tentang iblis dan roh. Sejak di makam Dewa Surga, Lin Bai melihat bahwa burung gagak sangat ingin mendapatkan pecahan-pecahan giok itu. Bahkan Lin Bai menduga burung gagak itu mendatangi Lin Bai dan ingin Lin Bai membayar kembali uangnya, tetapi ada keinginan lain, yaitu burung gagak juga ingin mendapatkan pecahan-pecahan giok hijau dari Lin Bai. Mata burung gagak itu dalam, terowongan yang terpencil, Kaisar Serangga ingin mendapatkan pecahan-pecahan giok, mungkin ingin mengandalkan kekuatan giok, untuk menghindari surga, biarkan dia terlahir kembali sesegera mungkin. Mata Lin Bai menyusut, bisakah pecahan-pecahan giok hijau menghindari jalan surga? Burung gagak itu tidak menjawab Lin Bai. Dia memiringkan kepalanya dan menunjukkan warna kenangan di matanya. Namun, dia memikirkannya cukup lama, tetapi dia tidak dapat mengingatnya lagi. Kecepatan Lin Bai lebih cepat daripada kecepatannya di masa itu. Namun, Lin Bai tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai segel sekte bulan jahat. Wus, wus. Di belakangnya terdengar suara kepakan sayap. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat nyamuk yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di belakangnya. Lin Bai dengan cepat menggunakan teknik pedangnya untuk menebas nyamuk-nyamuk di belakangnya. Namun, jika Lin Bai diizinkan menggunakan teknik pedangnya, dia tidak akan dapat melukai nyamuk-nyamuk itu sama sekali. Jika dia berada dalam kebuntuan seperti itu, Lin Bai akan dibunuh oleh nyamuk-nyamuk ini. Menelan langit dan bumi. Lin Bai melangkah maju, menelan langit dan membubarkan alam Tao. Kekuatan teror menelan Lin Bai dan membentuk sebuah wilayah. Kamu gila? Kamu berani menggunakan kekuatanmu di depan Raja Serangga. Burung gagak itu berteriak ngeri, setiap nyamuk itu mengandung racun yang dapat membunuhmu 10 kali. Kamu membunuh dirimu sendiri dengan kekuatan menelan. Wajah Lin Bai tampak kejam, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Namun, Lin Bai juga tahu bahwa kekuatan menelan Kaisar Serangga bukanlah pilihan. Jadi, Lin Bai sengaja mengendalikan kekuatan menelan, tidak membunuh dan memurnikan seekor nyamuk. Itu adalah generasi muda dari klan Tuntian. Sayang sekali orang lain akan takut dengan kekuatan menelanmu. Aku tidak takut. Generasi muda, bukankah para tetua klan Tuntian memberitahu kalian bahwa di dunia ini, ketika kalian bertemu dengan master racun dan praktisi seni bela diri, kalian ingin bersembunyi. Di dalam nyamuk itu muncul ejekan tanpa ampun dari Kaisar Serangga, yang merajalela di wilayah surga yang menelan. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut terhadap kekuatan menelan. Sebaliknya, dia tampaknya berharap Lin Bai dapat membunuh nyamuk, dan bahkan dia mengambil inisiatif untuk menabrak kekuatan menelan. Lin Bai tidak ingin memurnikan nyamuk dan menjalankan alam surga yang menelan hanya untuk menjebak mereka dan memberi dirinya waktu untuk melarikan diri. Pada saat nyamuk itu terperangkap di alam surga yang menelan, Lin Bai menginjak pedang terbang dan bergegas keluar dari alam dan melaju lurus ke depan. Tidak lama setelah Lin Bai meninggalkan Daoyu hancur. Nyamuk menyerang lagi. Untungnya, saat ini, tidak jauh dari segel sekte bulan jahat.
Lin Bai telah melihat garis besar gerbang cahaya di ujung jalan hampa dalam kegelapan di depan. Ayo, ada jalan keluar di depan. Teriak Gagak dengan bersemangat. Pedang itu terbang melalui hutan terlepas dari segalanya. Nyamuk-nyamuk dari divisi Raja Serangga tampaknya melihat bahwa Lin Bai ingin melarikan diri dari kehampaan. Tiba-tiba, mereka sangat marah. Nyamuk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan berubah menjadi telapak tangan berukuran 100 kaki, mencengkeram punggung Lin Bai. Pada saat kritis ini, pedang terbang Lin Bai melesat keluar dari gerbang cahaya. Di luar saluran segel, Lin Bai muncul lagi di area terlarang Sekte Bulan Jahat. Jangan berhenti, lari. Baru saja keluar dari pintu cahaya, sebelum Lin Bai sempat bersantai, dia mendengar suara Gagak. Suara nyamuk yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya datang dari saluran transmisi belakang. Begitu wajah Lin Bai tenggelam, dia menginjak pedang terbang dan bergegas keluar dari Sekte Bulan Jahat. Wow, nyamuk itu bergegas keluar dari lorong, berubah menjadi telapak tangan dan menepuk Lin Bai. Beraninya dia keluar. Apa kau tidak takut dengan jalan surga? Lin Bai melihat nyamuk itu berlari keluar dari lorong dan berkata dengan tidak percaya. Burung Gagak berkata, nyamuk-nyamuk ini hanyalah inkarnasi dari keropeng pada Raja Serangga. Mereka tidak ada hubungannya dengan Raja Serangga. Lagi pula, dia telah menemukan jejak Zamrud pada dirimu. Bahkan jika dia membayar sejumlah harga, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambilnya. Mendengar penjelasan burung Gagak itu, Lin Bai tampak rumit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bab 4823 Sebuah telapak tangan dari udara. Di gunung belakang Sekte Bulan Jahat, di antara pegunungan hijau dan air hijau, di sebuah gua yang tak seorang pun peduli, cahaya pelangi pedang terbang melesat keluar. Awalnya, pedang terbang tiba-tiba muncul di area terlarang gunung di belakang Sekte Bulan Jahat, yang seharusnya membangkitkan intip-intip orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Bulan Jahat. Namun kemudian nyamuk yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari gua dan segera menutupi tepi Lin Bai. Suara getaran sayap nyamuk, tersebar dan terbuka, nyamuk yang tak terbatas menjadi wajah yang besar, menatap dunia. Dia tidak memiliki mata di matanya, menunjukkan cinta yang tak berujung. Bayangkan dia telah diam dalam kegelapan dan kehampaan selama bertahun-tahun, dan perasaan kembali ke dunia pasti sangat membahagiakan. Siapa yang akan masuk ke area terlarang Bulan Jahat? Semburan minuman datang dari Sekte Bulan Jahat. Liu Chongen, pemimpin Sekte Bulan Jahat, datang ke depan nyamuk. Kemudian, puluhan orang kuat di ranah Tai Dao Guo di dalam dan luar Sekte Bulan Jahat terbangun dari pintu yang tertutup satu demi satu dan membuka mata mereka ke gunung terlarang. Gu Chong. Sekte Bulan Jahat kita tidak pernah banyak berhubungan dengan Master Gu wilayah selatan. Mengapa Master Gu wilayah selatan meletakkan serangga Gu di Sekte Bulan Jahat kita? Apa yang terjadi? Puluhan prajurit Tai Dao Guo datang ke sisi Liu Chongen dalam sekejap. Nyamuk itu berubah menjadi wajah besar, segera menjadi tatapan kejam pada Liu Chongen dan yang lainnya. Hampir tanpa kata-kata kedua, nyamuk itu melepaskan diri dan bergegas ke Liu Chongen dan yang lainnya. Para tetua Sekte Bulan Jahat sangat terkejut sehingga mereka segera bertarung dengan salah satu dari mereka. Tetapi setelah pertarungan, mereka segera merasakan ada yang tidak beres. Nyamuk-nyamuk ini seperti mengenakan lapisan baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Mereka membiarkan mereka menyerang dan jatuh pada mereka, tetapi mereka tidak dapat menembak jatuh satu pun. Tidak. Ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin serangga beracun ini tidak terbunuh? Sepertinya itu bukan serangga beracun. Apa-apaan ini? Liu Chongen dan yang lainnya terkejut dan segera mundur. Saat melarikan diri, beberapa orang dari negara Tai tidak dapat menghindar dan digigit oleh nyamuk. Mereka menggigit dan berubah menjadi abu terbang. Bahkan Liu Chongen mematahkan lengannya. Tepat saat Liu Chongen dan semua orang kuat dari negara Tai kalah, dengungan dingin terdengar lagi dari Sekte Bulan Jahat. Leluhur Tua Zhu dengan senjata panjang, dari cakrawala untuk membunuh, sedikit tusukan dingin menembus kehampaan, mengenai nyamuk itu. Dengan ledakan keras dan tembakan, kekuatan wilayah Daluo Dao Guo runtuh. Dengan kata lain, seorang ahli Tai Dao Guo pasti tidak punya tulang di bawah tembakan ini. Namun nyamuk ini tidak berbahaya. Sungguh aneh. Bersamaan dengan suara itu, Huang Laozu juga muncul di sisi Zhu Laozu, menatap nyamuk itu dengan dingin. Kaisar serangga itu bukanlah orang baik,
dan dia memiliki kultivasi yang mendalam. Melihat dunia iblis dan dunia roh, dia tidak terlalu memperhatikan siapapun kecuali keluarga naga dan protos raksasa. Saat ini, saya melihat dua Luo Daoguo besar, dengan mencibir, mengusir nyamuk untuk terbang. Dua kakek, hati-hati. Liu Chong'en telah menderita kerugian besar dari nyamuk dan dengan cepat mengingatkan Zhu Laozu dan Huang Laozu. Dua orang kuat di ranah Daluo Daoguo tidak berpikir demikian. Mereka menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menjerat nyamuk. Namun setiap setengah waktu, dua Master Luo Daoguo yang hebat secara bertahap merasa ada yang salah. Serangga ini sangat sulit dihadapi. Tidak peduli seberapa ganas serangan mereka, mereka tidak dapat melukai satu sen pun. Tidak peduli bagaimana mereka bertahan dan melawan, mereka tidak dapat menghentikan serangan nyamuk. Saya berharap Lao Zu dan Huang Lao Zu pucat, dengan ketakutan di mata mereka. Mereka secara tidak sadar mundur. Tidak perlu dikatakan lagi mereka siap untuk mundur. Tanpa perlawanan dari dua orang kuat alam Luo Daoguo yang hebat, nyamuk di Sekte Bulan Jahat seperti tempat tanpa orang. Kediaman para tetua Sekte Saksiang Siwe, dan kediaman banyak murid Sekte Saksiang Siwe. Pembunuhan sadis sedang berlangsung di Sekte Bulan Jahat. Nyamuk tidak dapat dihentikan. Tiba-tiba, ada teriakan minta ampun dari dalam dan luar seluruh Sekte Bulan Jahat. Murid dan murid yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu di antara nyamuk. Liu Chong'en mematahkan lengannya dan melihat tanah suci Sekte Bulan Jahat dimakan oleh nyamuk. Matanya tampak putus asa, apakah Sekte Bulan Jahat akan hancur di tanganku hari ini? Zhu Laozu dan Huang Laozu tampak pucat, melihat murid yang tak terhitung jumlahnya mati, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka ingin melawan nyamuk, mereka akan mati. Pergi ke kuil leluhur dan minta bantuan. Leluhur Zhu dan leluhur Huang tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berteriak kepada Liu Chong'en. Mata Liu Chong'en terbuka lebar dan penuh vitalitas. Dia datang ke kuil leluhur. Berlutut di depan patung Dewa Bulan, dia penuh dengan rasa sakit dan menangis dengan suara sedih. Hari ini, Sekte Bulan Jahat diserang oleh ahli serangga beracun yang tidak dikenal. Semua murid Sekte terluka parah. Tolong buka matamu dan selamatkan Sekte Bulan Jahat kami. Patung Luna yang retak tiba-tiba mengeluarkan cahaya suci berwarna putih keperakan. Di antara kondensasi cahaya, seolah-olah ada seorang wanita yang terlahir kembali dalam cahaya. Matanya yang indah menatap ke Sekte Bulan Jahat, seolah-olah dia melihat nyamuk. Tepat saat itu, di atas kuil leluhur Sekte Bulan Jahat, angin dan awan melonjak dan guntur dan kilat saling terkait. Kekuatan spiritual langit dan bumi yang tak berujung bertemu dari segala arah dan berubah menjadi telapak tangan yang ramping. Begitu Anda melihat telapak tangan ini, Anda dapat melihat bahwa itu adalah telapak tangan wanita. Atau telapak tangan wanita cantik. Telapak tangan yang tipis dan lembut, tetapi meledak dengan kekuatan yang besar. Sebuah telapak tangan memecah langit untuk bertepuk, tiba-tiba langit menjadi redup dan bumi menjadi gelap, seluruh agama bulan jahat bergetar hebat. Tampar tangan Anda pada nyamuk, dan Anda dapat membuat semua nyamuk terbang menjadi abu dan menghilang. Pergi. Suara seorang wanita, dengan sedikit kemarahan, menyebar. Suara itu tidak besar atau kecil, tetapi didengar oleh semua orang. Dan suara ini seperti suara, mata panjang, terbang ke makam dewa yang kosong, jatuh ke peti mati Kaisar Serangga. Aku menuliskan balas dendam. Kaisar Serangga itu tampaknya menyerah, mengulurkan telapak tangan yang layu di luar kepompong serangga dan menutup peti mati lagi. Seluruh makam yang kosong itu kembali tenang. Kota Jiuku kembali sunyi. Sepertinya tidak pernah ada wawancara. Namun, tidak ada satupun dari Sekte Bulan Jahat, Gunung Wansheng, dan orang-orang berjubah hitam serta para prajurit yang memasuki kota Jiuku yang terlihat. Setelah Dewa Bulan menamparkan serangga beracun dari Kaisar Serangga yang hancur, kemuliaan patung itu menyebar dan pulih seperti sebelumnya. Namun satu-satunya perbedaan adalah ada banyak retakan pada patung Luna. Ketika Dewa Bulan dan Kaisar Serangga sedang bermain catur, Lin Bai dan Gagak bersembunyi di bawah naungan gunung Dewa Bulan dan menonton secara diam-diam. Aku akan pergi. Luna sangat sombong. Lin Bai sangat terkejut dengan gulungan Dewa Bulan yang rapuh. Gagak sedikit menyipitkan mata, berkata dengan nada rendah, kita semua adalah kekuatan besar, cara dan kekuatannya tidak jauh berbeda, jadi mengapa kita harus rendah hati? Lagi pula,
jika kita berbicara tentang kekuatan yang sebenarnya, diperkirakan bahwa Dewa Bulan masih di atas Kaisar Serangga. Gagak tampaknya sangat menghargai Luna. Namun, di makam dewa yang berlubang, Gagak memandang rendah Kaisar Serangga dan memanggilnya, anak tua. Bab 4824 Liangsu. Dewa Bulan menyerang Ratu Serangga, dan Sekte Bulan Jahat memulihkan kedamaian sementaranya. Namun, baru saja, ketika Kaisar Serangga mengendalikan serangan nyamuk, Sekte Bulan Jahat menjadi kacau. Meskipun krisis telah teratasi, banyak dari mereka masih dalam ketakutan dan kengerian yang mendalam. Sekte Bulan Jahat berada dalam kekacauan. Lin Bai dan burung gagak menyelinap keluar dari Sekte Bulan Jahat. Untungnya, Liu Chongen dan para ahli Sekte Bulan Jahat sedang sibuk menyelidiki asal-usul nyamuk saat ini, dan tidak perlu mengalihkan perhatian orang lain. Terlebih lagi, ketika nyamuk datang, murid Sekte Bulan Jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari Sekte Bulan Jahat. Semakin banyak orang yang pergi, tentu saja tidak ada yang bisa menyadari keberadaan Lin Bai dan burung gagak. Meninggalkan area Sekte Bulan Jahat, Lin Bai menginjak pedang terbang dan meninggalkan Yue Zhu dengan kecepatan penuh. Selama setengah bulan, Lin Bai tidak pernah berhenti untuk memperbaiki. 2 bulan kemudian, Liangzu. Liangzu adalah salah satu batas negara bagian di bawah yurisdiksi Villa Feng Shui. Setelah melarikan diri dari Sekte Bulan Jahat, Lin Bai tidak kembali ke Sekte Iblis Abadi, tetapi langsung pergi ke Villa Feng Shui. Wus, wus. Di daratan yang luas, angin dingin seperti pisau, angin dan salju menutupi langit, bulu tanah tidak ada, dan salju gunung tebal, yang merupakan karakteristik Liangzu. Dibandingkan dengan 13 negara bagian di bawah yurisdiksi Iblis Abadi, lingkungan geografis di bawah yurisdiksi Villa Feng Shui sangat buruk. Di dalam wilayah itu, ada salju yang tidak mencair sepanjang tahun, dan ada angin dingin bersiul sepanjang tahun. Langit dan bumi ditutupi oleh hamparan salju tebal yang luas, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas kehidupan di alam liar. Di sini, itu seperti zona terlarang bagi makhluk hidup. Wus pedang terbang menyapu udara. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang. Meskipun dia menjalankan kekuatan roh untuk melindungi tubuhnya, masih ada salju di kepala dan bahunya. Bahkan prajurit yang berdiri di bahunya ditutupi dengan lapisan salju yang tebal. Tempat yang sangat buruk. Ada begitu banyak harta karun yang menunggu untuk diambil dari makam iblis. Tapi aku datang ke tempat yang sangat buruk bersamamu, yang menunjukkan betapa baiknya aku padamu. Apakah kau enggan untuk membalas kebaikanku padamu? Burung gagak itu mengeluh tentang hal itu. Wajah Lin Bai menjadi muram. Dalam beberapa bulan terakhir, burung gagak berceloteh di telinganya, meminta Lin Bai untuk membayar kembali uangnya. Tapi Lin Bai tidak punya uang. Aku tidak punya uang. Lin Bai berkata tanpa daya. Aku tahu kamu tidak punya uang, tetapi kamu punya banyak harta. Si pencuri gagak Sisi berkata, kalau tidak, kamu mengambil giok hijau untuk membayar. Jika kamu memberiku giok hijau, kita akan saling menyingkirkan. Bagaimana? Lin Bai tampak lesu, berkata dengan tenang, aku tidak punya uang, tidak punya giok. Si gagak sedikit gila, dan kemudian ada banyak keluhan. Melalui angin dan salju yang tebal, Lin Bai Sura melihat garis besar sebuah kota di depannya. Dia segera terbang menjauh dan memasuki kota. Sebagian besar kota Liangzu terbuat dari batu alam, yang mengandung susunan dharma, yang dapat menahan angin dan salju. Sebagian besar bangunan di kota itu juga terbuat dari batu. Bubungan atap yang terbuat dari bahan-bahan biasa sulit untuk menahan lingkungan Liangzu yang keras. Hanya sejenis batu yang diproduksi secara alami di Liangzu, yang disebut hantisi, yang dapat menahan angin dan salju. Di kaki kota, Lin Bai mendongak dan melihat sebuah plakat di gerbang kota, yang tertutup salju. Ada 3 kata besar di atasnya, Melting Pot City. Saat berjalan ke kota, Lin Bai melihat spanduk-spanduk komersial di kedua sisi jalan dan menemukan sebuah penginapan bernama Penginapan Malam. Tuan, apakah Anda ingin menginap? Kota itu tertutup salju tebal, dan banyak toko tutup. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan. Kadang-kadang, ada 1 atau 2 orang. Mereka semua terburu-buru. Angin dan salju menghantam orang-orang di Liangzu. Jika Anda tinggal di luar ruangan untuk waktu yang lama dan tidak memiliki perlindungan dari susunan dharma, bahkan mereka yang berada di alam Tao dan Dewa akan terluka oleh angin dan salju. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengabaikan kekuatan surga dan alam jika Anda telah berkultivasi tingkat lanjut.
Bartender di penginapan malam melihat Lin Bai berjalan mondar-mandir di pintu, membuka celah dan menyambutnya dengan senyuman. Menginaplah. Lin Bai menjawab dan berjalan menaiki tangga menuju toko. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan jarak jauh, Lin Bai benar-benar lelah. Sekarang setelah dia tiba di Liangzhu dan terbebas dari bahaya, Lin Bai juga ingin berhenti dan memperbaikinya. Selain itu, Lin Bai tidak tahu di mana Villa Feng Shui berada. Dia masih perlu mencari tahu. Penjaga toko membuka pintu untuk menyambut Lin Bai. Saat memasuki toko, aliran udara panas datang untuk menghilangkan rasa dingin Lin Bai dan mencairkan es dan salju. Ayo, minumlah. Di aula toko, orang-orang dari semua sisi kota Melting Pot berkumpul bersama untuk memesan meja untuk 3 orang dan meja untuk 5 orang. Di antara meja-meja, di lantai, ada tumpukan api. Hewan buruan yang tidak dikenal sedang dipanggang di atas api, aroma makanan dan aroma minuman keras berpadu dan meresap ke setiap inci toko. Sampai Lin Bai datang, ratusan seniman bela diri di toko itu semuanya linglung. Mereka menoleh ke arah Lin Bai dan tampak terkejut. Si penjaga toko menemui Lin Bai dan pergi ke meja kasir. Lin Bai menjelaskan maksudnya dan meminta kamar. Si penjaga toko dengan tersenyum menuliskan asal-usul Lin Bai, dan meminta si penjaga toko untuk mengantar Lin Bai ke atas. Dalam proses naik ke atas, Lin Bai menemukan si peminum di sini dan memperhatikan setiap gerakannya. Baru setelah sosok Lin Bai menghilang di lantai 2, mereka sadar kembali dan terus makan, minum, dan bermain. Anak kelas 2, sepertinya tamu-tamu di lantai bawah tidak begitu menyambutku. Lin Bai terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Si penjaga toko berkata sambil tersenyum, "Ya, kami mengalami badai salju di Liangzhu, dan kota tempat berkumpulnya para pendatang itu tidak besar. Semua tamu di sekitar kami minum di tempat yang sama sepanjang tahun. Misalnya, di toko kecil kami, pelanggan utamanya berasal dari jalan-jalan di sekitar sini. Mereka adalah pelanggan tetap sepanjang tahun. Ketika mereka tiba-tiba melihat wajah yang tidak dikenal, mereka tentu akan penasaran. Jangan khawatir, Tuan." Lin Bai tertawa dan bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja, "Anda di sini. Tidak mungkin itu adalah toko gelap." "Ya Tuhan, saya tidak berani bicara omong kosong." Penjaga toko itu terkejut dan dengan cepat menjelaskan, "Penginapan malam kami adalah industri yang ditinggalkan oleh leluhur penjaga toko. Tempat ini memiliki reputasi yang baik-baik di dalam maupun di luar kota yang penuh dengan budaya. Bagaimana mungkin itu adalah toko gelap?" Lin Bai berkata, "Adik kecil, jangan dianggap serius." Penjaga toko mengangguk dan membawa Lin Bai ke kamar tamu. Di luar bersalju, tetapi di dalam hangat. Kamarnya bersih dan rapi. Ada semacam api spiritual yang menyala di perapian, yang membuat ruangan menjadi hangat dan menyenangkan. "Tuan, apakah Anda ingin daging dan anggur? Daging hewan kami segar dari para pemburu setiap pagi. Daging utamanya adalah babi, rubah, dan kelinci di pegunungan Qianshui di luar kota. Dengan metode memasak rahasia penginapan kami dan resep bumbu leluhur, daging hewan panggangnya berair, empuk, dan lezat. Jika disertai dengan anggur besi, yang diseduh di penginapan kami, itu adalah kenikmatan hidup yang luar biasa." Lin Bai mengangkat wajahnya dan berpikir dengan hati-hati, anggur tea ini benar-benar anggur yang enak. "Baiklah, aku akan melakukannya sesuai dengan saudara kedua. 10 kati daging hewan, 10 toples pakaian besi." Burung gagak melotot dan berteriak, "Tunggu sebentar. Aku ingin 100 kati daging hewan dan 100 toples anggur." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Layani saja sesuai dengan apa yang dia katakan." Si pelayan mengangguk dengan gembira dan berlari turun untuk menyiapkan. Bab 4825 Dunia Daoksu. Angin dingin di luar jendela dan api arang di dalam rumah terasa hangat. Tata letak ruangan bersih dan rapi, duduk di kursi dengan kulit rubah, hangat dan nyaman. Meskipun tempat ini memiliki alam mimpi buruk dan cuaca dingin, tempat ini tetap memiliki cita rasa khusus saat datang ke sini sesekali. Lin Bai mendorong jendela hingga terbuka untuk memperlihatkan celah, melihat angin dan salju di luar, dan berkata sambil tersenyum. "Ada rasa kentut. Aku tidak punya rambut. Aku sangat kedinginan." Burung gagak berdiri di bahunya dan menggigil. Dia menjawab dengan marah. Sinar bulan ini berlarian untuk menyelamatkan diri, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di makam Dewa Kekosongan. "Prajurit Sekte Bulan Jahat, apakah kau pernah kembali? Dalam beberapa bulan terakhir,
setelah melarikan diri dari Sekte Bulan Jahat, Lin Bai langsung pergi ke Villa Feng Shui. Sepanjang perjalanan, dia tidak berkomunikasi dengan orang lain, juga tidak mendengar berita dari Sekte Bulan Jahat. Jadi aku tidak tahu apakah Luo Wuling, Fei Lingzi, dan yang lainnya kembali hidup-hidup. Atau mereka semua telah meninggal di makam Dewa Kekosongan. Kurasa sudah berakhir. Kaisar Serangga telah pulih. Makhluk-makhluk kecil itu memiliki kemampuan untuk menggalinya. Burung Gagak berkata dengan tegas, dalam hatinya, dia hampir yakin bahwa tidak ada satupun prajurit yang melangkah ke makam kekosongan yang dapat bertahan hidup kecuali dia dan Lin Bai. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan melihat kembali ke arah burung gagak. Burung gagak itu tertegun, dengan waspada berkata, jangan menatapku seperti itu. Lin Bai bertanya, di mana kerabat dan temanku? Mengapa kamu ada di makam kehampaan? Ingin tahu di mana keluarga dan temanmu? Sederhana saja, beritahu aku giok hijau itu, dan aku akan memberitahu di mana mereka berada. Burung gagak pencuri sisi tersenyum. Awalnya, Lin Bai ingin tinggal di benua kuno dan menyeret protos raksasa, jadi dia meminta burung gagak untuk mengendalikan perahu pedang kosong dan membawa kerabat dan teman Lin Bai untuk menemukan tempat yang aman. Di dunia ini, hanya burung gagak yang tahu keberadaan kerabat dan teman Lin Bai. Aku tidak bercanda, beritahu aku. Di mana mereka? Apakah aman? Dalam beberapa bulan terakhir, Lin Bai sibuk berlari menyelamatkan diri dan tidak punya waktu untuk bertanya kepada gagak secara rinci. Sekarang setelah dia punya waktu luang, Lin Bai tentu ingin tahu tentang Lin Duo, Li Subai, Jian Ruohan, Bai Xiao Xiao, dan yang lainnya. Gagak akhirnya keras kepala tetapi Lin Bai menghela nafas dan berkata, jangan khawatir, tempat yang aku pilih tentu saja adalah tempat terbaik. Protos raksasa tidak dapat ditemukan, dan tempat itu penuh dengan peluang dan harta karun. Budidaya mereka tidak akan tertunda, dan mereka tidak jauh dari benua kuno. Setelah aku menempatkan mereka di tempatnya, Bai Xiao Xiao bahkan berhasil mengendalikan perahu pedang kosong dan kembali ke benua kuno sekali untuk mengatur ulang kerajaan Shenwu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, di mana? Crow berkata sambil tersenyum, sebuah dunia kecil bernama Daoxu. Dunia Daoxu, seperti benua kuno, adalah salah satu dari 3.000 dunia kecil. Tetapi setelah Lin Bai keluar dari benua kuno, dia tidak tahu banyak tentang dunia kecil itu, dan dia tidak tahu di mana dunia Daoxu itu. Crow tersenyum menjelaskan, Lin Bai, apakah kamu tahu asal-usul 3.000 dunia? Lin Bai mengangguk dan berkata, mengerti sedikit. Dunia spiritual, sebelumnya dikenal sebagai dunia besar Lingsu. Di dunia spiritual, ribuan orang bersaing, termasuk naga, dewa raksasa, surga burung layang-layang, iblis, setan, kejahatan, dan hantu. Semua pihak kuat dan mendominasi pihak lain. Pertempuran jangka panjang telah membuat dunia spiritual hancur dan tak tertahankan. Akhirnya, dalam pertempuran menaklukkan iblis, dunia roh runtuh, benua-benua kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan, membentuk 3.000 dunia. 3.000 dunia hanyalah istilah umum. Ada banyak dunia kecil, jauh lebih dari 3.000. Setelah meninggalkan tanah kuno dan datang ke dunia iblis, Lin Bai membaca banyak rahasia tentang dunia roh dan dunia iblis di Sekte Iblis Abadi. Kami memiliki pemahaman awal tentang 3.000 dunia dan dunia roh. Crow berkata, karena 3.000 dunia terpisah dari alam roh, ki dan seni bela diri mereka tidak tinggi. Mereka sering ditindas oleh dunia roh dan kejahatan. Bahkan jika praktisi seni bela diri yang lebih rendah mencapai puncak kultivasi mereka dan pergi ke dunia roh dan dunia iblis, mereka hanya dapat melayani sebagai lembu dan kuda bagi manusia, dan status mereka sangat rendah. Dahulu kala ada dunia kecil, yang tidak mau ditindas dan diperintah oleh dunia roh dan dunia iblis, yang melahirkan hati yang memberontak. Pertama, mereka bersatu dengan puluhan dunia kecil di sekitar mereka untuk membentuk aliansi. Kemudian, mereka mengoordinasikan sumber daya dan meluncurkan kekuatan besar untuk hidup di dunia. Di dunia kecil itu, mereka menemukan peninggalan zaman kuno, yang diwariskan oleh ortodoksi dan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Sekali waktu, dunia kecil ini bahkan berani menantang dunia roh dan dunia iblis. Banyak sekte di dunia spiritual telah mengirim orang-orang kuat untuk bertarung, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Tempat ini adalah dunia Daoxu. Mata Lin Bai berbinar. Apakah ada dunia kecil yang berani menantang dunia iblis? Burung gagak berkata,
jalan menuju kebangkitan dunia Daoxu sangatlah sulit. Kau akan mengerti saat kau pergi ke dunia Daoxu di masa depan. Lin Bai bertanya, mengapa kau membawa mereka ke dunia Daoxu? Burung gagak berkata, aku ingin memiliki 3. Pertama-tama, kerabat dan temanmu, apakah mereka adalah 18 Dewa Taoshan, atau 9 Roh Yin, Aning, Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan dan yang lainnya, semuanya memiliki bakat bela diri yang paling hebat. Dan karenamu, mereka tidak dapat mengambil risiko di dunia roh, dan mereka terlalu jauh dari dunia iblis. Selain dunia roh dan dunia iblis, tidak banyak tempat di mana mereka dapat menunjukkan bakat bela diri mereka, dan dunia Daoxu adalah salah satunya. Jangan meremehkan dunia Daoxu. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan dunia roh dan dunia iblis, ada 2 atau 3 makhluk gaib yang hebat di dunia Daoxu sekarang. Kedua, karena dunia Daoyu ingin bersatu dengan 3.000 dunia untuk melawan penindasan dunia roh dan dunia iblis, dunia Daoxu terus-menerus mengirim orang-orang kuat untuk menjelajahi jalan kekosongan kuno, yang hampir menghubungkan jalan kekosongan kuno 3.000 dunia bersama-sama. Singkatnya jika Anda mulai dari dunia Daoxu, Anda dapat dengan cepat mencapai dunia kecil lainnya. Lebih mudah bagi Anda untuk menemukannya di masa depan, bukan? Ketiga, dunia Daoxu memiliki hubungan yang buruk dengan dunia roh dan dunia iblis. Jika mereka ingin melawan dunia roh dan dunia iblis, mereka membutuhkan banyak bakat dan bakat luar biasa. Toleransi mereka sangat besar. Tidak peduli mereka adalah dewa raksasa, tuntian, naga, atau kelompok etnis lainnya, mereka bersedia menerimanya selama mereka setia kepada Daoxu. Selain itu, mereka bersedia menyerap yang kuat dan melawan dunia roh dan dunia iblis. Seperti yang saya katakan di akhir, tidak ada tempat yang lebih baik di kehampaan daripada dunia Daoxu. Crow berkata dengan nada serius, Lin Bai juga mengangguk berulang kali, menganggap Crow masuk akal. Crow berkata sambil tersenyum, untuk keselamatan, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Baik itu 18 Dewa Taoshan, atau Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan, Zhao Yue, Yin Jiuling, Aning, Huqi dan yang lainnya, mereka tidak mudah terprovokasi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu benar. Setiap orang dari mereka lebih baik dariku.